ada efisiensi, ada PHK, guru-guru honorer yang 1,2 juta orang itu dari 2018 itu tidak diperhatikan hak mereka tuh, dan berkali-kali kita mesti baca bahwa di dalam pikiran mereka mengabdi pada negara sebagai honorer, dan kata honor itu kan artinya harus dimuliakan. Justru mereka tertinggal karena ditunda-tunda pengangkatan mereka. Itu juga harus dilihat, atau memang faktor utama untuk melihat kestabilan politik nanti kan ini ASN yang jumlahnya 1 juta lebih menunggu kepastian justru di bulan puasa yang harusnya mereka merasa oke, mungkin pemerintah akan mempercepat pengangkatan mereka sebagai honor, karena ini adalah kejar-kejaran dengan the politics of hope, politik harapan itu. Dan itu juga semua yang dibekaskan atau membekas pada publik bahwa pemerintah abai terhadap karyawannya sendiri karena ditelantarkan sekedar sebagai tenaga honorer padahal mereka sudah mengabdi. Apalagi kalau honorernya itu guru-guru yang ada di pelosok-pelosok yang bisa setiap hari jalan 50 km dengan gaji 300.000. Kan itu penghinaan terhadap mereka yang mengabdikan diri untuk membesarkan republik ini. Oke, saya pikir penting buat kita tetap menjaga optimisme, atau Anda sering sebut sebagai politik of hopes gitu ya. Tapi rasanya sulit ya untuk membuat kita bisa tetap optimis melihat realitas hari ini, wabil khusus yang kemarin kita bicarakan data dari CNBC yang menunjukkan adanya anomali daya beli yang pada Ramadan ini turun. Karena biasanya dalam kondisi ekonomi seperti apapun itu, begitu masuk bulan Ramadan, daya beli itu pasti bukan daya belinya ya, apanya ya, pertumbuhan di kalangan para pedagang-pedagang itu kelihatan sekali bahwa hasilnya lah, bukan pertumbuhan ya, tapi hasilnya itu naik. Dan biasalah pedagang menyetok barang jadi sangat berkali-kali lipat gitu setiap kali bulan Ramadan. Nah sekarang ini enggak, Bung Rocky, terjadi sepi gitu. Kita bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi nanti waktu mudik. Kan biasanya kan mudik itu ya waktunya mereka-mereka yang sukses tanda petik di kota itu menghabiskan uangnya di kampung halaman. Bagi-bagilah pada para saudara dan hadetolan. Tentu kita membaca dengan perspektif positif atau perspektif optimis tentang keadaan. Tetapi itu adalah politik harapan. Di belakang kita ada politik ingatan, the politics of memory, tentang 98, tentang gejala-gejala yang mirip, tentang keretakan elit, tentang tertunda-tundanya investasi masuk, tentang kapasitas para short termis ini